Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junar Putra Akbar. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas 2B. Tapi sebelumnya, selamat menunaikan ibadah bulan puasa untuk teman-teman muslim. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Ya, karena wabah ini benar merepotkan ya bagi kita pelajar yang dimana sekarang ini kita dituntut untuk melakukan kuliah apa sedang dituntut untuk kuliah online, jadi sedikit merepotkan sih kuliah online ini. eh, Terus ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa di video kali ini saya ingin membahas mengenai dasar-dasar logika yang dimana meliputi logika secara etimologi, pengertian logika menurut para ahli, terus tempat logika dalam ilmu pengetahuan, dan logika sebagai ilmu pengetahuan. Namun sebelum ke materi yang akan saya jelaskan nanti, saya ingin menyampaikan 3 hal ke teman-teman mengenai tujuan video ini saya buat. Jadi tujuan pertama video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar logika yang dimana dosennya itu Bapak Yudi Lestanata memberikan tugas untuk membuat video berdurasi 15 menit yang membahas mengenai dasar-dasar logika. Terus yang kedua, video ini saya buat untuk teman-teman semua yang di luar sana kebetulan memang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke bangku perkuliahan, yang mungkin alasannya ya, terbatasan biaya, atau mungkin ingin langsung kerja setelah lulus sekolah gitu, ingin jadi abdi negara atau langsung kerja gitu, atau sejenisnya. Lalu tujuan ketiga video ini saya buat eh, untuk menambah wawasan saya, untuk menambah wawasan saya sendiri, melatih saya berbicara, dan banyak lagi sih manfaatnya buat saya. Jadi inti dari video ini ya untuk teman-teman semua yang di luar sana ingin untuk menambah wawasan teman-teman dan mengedukasi teman-teman. Jadi itu tadi 3 tujuan dari video ini saya buat. Jadi langsung ke materi ya. Nah, di sini yang pertama logika secara etimologi. Secara etimologi, logika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu logikos, yang merupakan kata benda dari logos. Logikos itu sendiri memiliki arti mengenal kata, mengenai percakapan, ataupun hal yang berkenaan dengan ungkapan bahasa. Sedangkan logos itu sendiri memiliki arti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, percakapan, ataupun ungkapan melalui bahasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa logika ini merupakan suatu bentuk pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa. Tentu teman-teman sendiri pernah mendengar kata logika ini. Ya, saya pasti saya pastikan teman-teman pernah mendengarnya. Jika teman-teman berpikir logika itu nalar, eh, perkiraan, menebak-nebak, saya akan membenarkan jawaban itu karena logika pada dasarnya itu eh, sebuah pikiran di dalam otak kita yang menyusun beberapa kata yang sehingga kita mengungkapkannya secara lisan dengan bahasa seperti itu. Inti logika itu seperti itu. Jadi ya teman-teman pasti sering lah menggunakan logika ini. Selanjutnya ada pengertian logika menurut para ahli. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 ahli saja karena sebenarnya sih banyak ahli-ahli di luar sana yang dari zaman Aristoteles sampai sekarang yang mengutarakan pendapatnya mengenai logika. Jadi mungkin akan sedikit merepotkan sih karena mencantumkan semuanya.
Jadi saya akan mengambil 3 tokoh saja yang akan saya jelaskan apa pendapat mereka mengenai logika. Yang pertama ada Aristoteles. Eh, Nama Aristoteles ini mungkin sudah tidak asing di mata-mata di pikiran teman-teman, karena begitu banyak sekali yang dia cetuskan pada masanya. Bisa dibilang dia seperti bapak lah, bapak yang mengenai ilmu sosial gitu, seperti itu. Jadi Aristoteles ini pernah mengutarakan pendapatnya mengenai logika. Menurutnya itu logika itu merupakan ajaran untuk berpikir ilmiah, membicarakan bentuk pikiran dan hukum yang menguasai pikiran. Jadi Aristoteles itu berpendapat seperti itu. Yang kedua ada Sukadijo. Sukadijo sendiri berpendapat bahwa logika merupakan suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar seseorang. Seperti itu. Terus yang ketiga ada Projo. Menurut beliau logika yaitu suatu ilmu, kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Seperti itu teman-teman. Terus ada selanjutnya ada tempat logika dalam ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles ini pernah membagi ilmu pengetahuan logika ini ke dalam 3 kelas atau 3 kelompok, yang dimana ada filsafat spekulatif, filsafat praktika, dan filsafat produktif. Nah, filsafat spekulatif itu sendiri bersifat objektif, bertujuan pengetahuan demi pengetahuan. Nah, kelompok ini terdiri dari fisika, biopsikologi, metafisika, dan teologi. Sedangkan yang kedua ada filsafat praktika. Filsafat praktika ini yang berpedoman pada tingkah laku manusia. Kelompok ini terdiri dari etika dan politik. Dan yang ketiga ada filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif melalui keterampilan khusus. Kelompok ini terdiri dari sastra, kritik sastra maksudnya, terus ada retrotika dan estetika. Itu teman-teman. Selanjutnya ada logika sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada logika sebagai ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan merupakan objek utamanya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formalnya yaitu merupakan berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Terakhir, tentu saja ada kegunaan dari logika itu sendiri. Kegunaan dari logika ini sangat bervariasi, sangat banyak. Ya, seperti membantu kita berpikir cepat, berpikir mandiri, tepat, kritis, rasional, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Jadi jika teman-teman berpikir bahwa membayang-bayangi itu atau menebak-nebak sudah menebak itu udah termasuk logika itu sendiri. Jadi contoh kecil penggunaan logika secara umum yaitu menebak-nebak, mengira-ngira dengan menyusun kata-kata dengan tepat lalu diucapkan dengan lisan gitu, dengan bahasa. Seperti itulah kegunaan logika. Terus ada kegunaannya lagi, kita itu sering menalar ketika kita dalam sesi debat, terkadang kita itu sering gugup kan, itu tandanya logika kita itu belum jalan atau otak dan pikiran kita itu belum sinkron saat itu. Namun jika kalian mengasah logika kalian di debat, misalnya orang mengeluarkan argumennya, lalu kalian menangkap
seketika teman-teman langsung menjawab. Itu artinya logika teman-teman itu berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dimana kalian, teman-teman sendiri, bisa berpikir cepat dan tepat. Seperti itu. Terus, logika ini sangat penting untuk kita ya, terutama bagi pelajar-pelajar ini ya. Karena orang seperti Newton ataupun penemu-penemu yang lainnya itu kan pada dasarnya itu mereka mengira atau menebak-nebak. Misalnya teori gravitasi dulunya itu kan, saya lupa siapa penemunya saat itu, saya benar lupa. Di mana dia apa berpikir kenapa apel itu jatuh ke bawah. Dia berpikir, dia dengan logikanya dia mencoba menyusun apa pemikiran di kepalanya itu sehingga dia mencetuskannya dalam sebuah tulisan, dalam sebuah teori gitu. Ya, itu berawal dari dia mengira-ngira. Itu pentingnya logika. Jadi, ya, itu tadi sedikit pembahasan mengenai logika. Jadi, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang saya sampaikan ke teman-teman yang tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman mungkin bisa membaca buku dasar logika yang tersedia di toko-toko buku terdekat. Atau lebih simpelnya, teman-teman bisa cari di Google. Kan ya, cari di Google kan lebih mudah gitu. Apalagi teman-teman yang memiliki gadget itu. Yang penting kuota tetap jalan aja. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.